Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati para habaib, para asatid, para guru, hadirin mustami'in rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Atani atin min indi rabbi fa khayyarani baina ayyudkhila nisfa ummati al-jannata wa baina asy-syafa'ah fakhtartu asy-syafa'ah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, pernah utusannya Allah datang kepadaku. Kalau sudah Allah mengutus makhluk, tentunya malaikat Jibril, nggih. Kalau sudah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, berarti ini informasi daripada Allah. Apa isi daripada kabarnya malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih dua pilihan. Dikasih dua pilihan oleh Allah. Yang pertama, Allah akan memasukkan setengah daripada umatnya langsung masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, Nabi Muhammad diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat, menolong umatnya kelak di hari kiamat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fakhtartu syafa'ah, aku memilih syafaat, aku memilih akan menolong daripada umatku untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda renungkan bagaimana rahmat dan cintanya Nabi Muhammad kepada umat. Kalau milih enak-enakan, yang paling enak ya setengah daripada umatnya masuk surga, kan selesai, Pak. Tapi kalau syafaat ini satu persatu, Pak. Ini berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah cintanya Nabi Muhammad. Yang ada di dalam pikirannya Nabi Muhammad hanya satu, umatnya. Umatnya. Kehidupan Nabi Muhammad yang dipikirkan umatnya. Bahkan Nabi Muhammad wafat pun masih memikirkan bagaimana umatnya. Ketika umatnya taat kepada Allah, Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah. Ketika umatnya ada yang maksiat kepada Allah, Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada Allah. Bahkan nanti di akhirat pun Nabi Muhammad siap susah payah demi umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi Pak, begini, kehidupan dunia itu selesai dengan kematian, tapi awal kehidupan akhirat itu diawali dengan kematian. Setelah kematian, Anda jangan menyangka selesai, belum. Ada alam kubur, ada barzakh. Setelah itu Anda akan bertemu mungkar nakir, pertanyaan. Setelah itu bi'sa, kemudian dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di mauqif, di padang mahsyar, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaannya genting, keadaan genting nanti di akhirat. Sampai-sampai diriwayatkan begini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring seluruh manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, digiring di padang mahsyar, mauqif. Semua makhluk telanjang, mau laki mau perempuan telanjang. Maka Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, heran, langsung tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, kalau nanti di akhirat laki perempuan telanjang, maka satu sama lainnya ngelihat aurat, kan begitu nggih? Pikirannya Sayyidah Aisyah, satu sama lainnya ngelihat aurat, wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wahai Aisyah, ketahuilah nanti di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak ada kepikiran untuk ngelihat aurat. Mereka pikirannya fokus bagaimana selamat daripada hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Coba Anda pikirkan. Kalau seandainya, Anda pulang dari majelis menuju ke rumah, kemudian jenengan pian dapat surat dari polisi, besok pagi jenengan diinterogasi di kantor polisi. Kira-kira malam ini jenengan enak tidurnya? Nyenyak tidur? Enggak nyenyak. Anda akan muhasabah, akan koreksi, apa salah saya? Kok sampai-sampainya polisi ngirim surat cinta? Kan begitu, Pak? Sampai-sampai saya harus dihisab, diinterogasi. Aku enggak pernah pakai narkoba, aku enggak pernah minum, aku bukan bandar togel, bukan bandar mengoreksi daripada kesalahannya. Kenapa? Takut esok pagi dipanggil polisi ketika itu ada kesalahan. Itu yang dia pikirkan. Begitu juga nanti di akhirat. Ketika semua telanjang, laki perempuan telanjang, nggak ada, Pak. Pian nanti walaupun samping jenengan itu artis, nggak nafsu, Pak. Nggak nafsu. Pikirannya satu, Allah. Bagaimana aku bisa lepas daripada hisabnya Allah Ta'ala? Aku berhasil sukses daripada hisabnya Allah. Itu langsung flashback. Anda akan memikirkan kesalahan-kesalahan dulu di dunia. Aku pernah begini, aku pernah begini, aku pernah begini. Kepikiran Anda. Akhirnya apa? Ketakutan. Disitulah Nabi Muhammad SAW akan menenangkan umatnya. Allah. Itu semua makhluk berangkat kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, yuk tolong kita nih. Nih semua ini anak cucu pian, anak cucu jenengan. Kamu adalah kakek moyang kita. Ayo tolong kita. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi, nafsi, wahai anak cucuku, saat ini keadaan genting. Aku pun takut kepada Allah. Aku dulu punya salah. Aku dulu dalam surga. Kemudian aku makan buah khuldi, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Dan saat ini aku takut dihisab oleh Allah. Karena itu sudah tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah genting, Pak. Kalau seumpama jenengan punya orang dalam, ya, punya orang dalam di kantor polisi, kemudian ditanyai, Anda kok ke kantor polisi? Kan ada pian, gampang, saya ada jenengan. Kemudian dia tanya, salahnya jenengan apa? Saya narkobaan. Waduh, angkat tangan saya. Loh, yang kita andalkan mengatakan saya angkat tangan, kira-kira jenengan tambah bingung atau enggak? Tambah bingung. Begitu juga di akhirat, di mahsyar, hadapan kita Allah, ada persidangan Allah. Kemudian pikiran kita mengandalkan Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam mengatakan apa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Tambah bingung, Pak. Lari kepada Nabi Musa, nafsi, nafsi. Lari kepada Nabi Isa. Terus semua para nabi mengatakan apa? Sendiri-sendiri. Tanggung jawab amal masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda, Pak, siapa yang bisa menolong kita di hadapan Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menenangkan dengan kata-kata begini, Pak. Analaha, umat, wahai umatku, tenang, tenang. Biarkan aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sujud itu Nabi Muhammad, sujud. Kemudian Allah mengatakan begini, Madza turid an asna bi ummatik, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan yang aku perbuat kepada umatmu? Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Ajil hisabahum ya Rabb. Percepat hisabnya ya Allah. Mereka ketakutan ya Allah, mereka ketakutan ya Allah. Maka Allah mempercepat hisab daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Pak. Kemudian para nabi itu, Pak, para nabi diberi mimbar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikasih mimbar. Tujuannya apa? Menghantarkan para nabi masuk ke surga. Nah, Nabi Adam duduk, semua nabi sampai Nabi Isa duduk semua di mimbarnya, kecuali mimbarnya Nabi Muhammad kosong, Pak. Kalau sudah kosong mimbarnya Nabi Muhammad, otomatis para nabi nggak bisa terbang, para nabi nggak bisa masuk surga. Kenapa? Itu surga diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali setelah Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Nggak bisa terbang ini. Kemana Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Masuk neraka. Masuk neraka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai malaikat-malaikat itu bingung, ya Rasulullah,
wahai kekasih Allah, apa yang kamu lakukan di neraka ya Rasulullah? Yuk duduk di mimbar. Wahai Malik, aku kepikiran umatku, wahai Malik. Aku takut ketika aku duduk di atas mimbar, kemudian aku dihantar oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga, ternyata masih tersisa umatku di dalam neraka. Aku tidak rela, wahai Malik. Aku ingin masuk surga bersama umatku, wahai Malik. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad. Aradita ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah kamu telah puas? Bagaimana sekarang? Enggak ada tersisa daripada umatmu yang aku adab dalam neraka. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Rabbi raditu ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, aku puas ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung Pak Nabi Muhammad duduk di mimbar, baru dihantar oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga, dan umatnya menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda renungkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Mulai di dunia sampai di akhirat, Nabi Muhammad memikirkan kita, Pak. Yang dipikirkan umat. Pertanyaannya, pernah enggak kita memikirkan hati Nabi Muhammad? Ketika kita mengajar, niat ya Allah, aku mengajar di majelis ya Allah, ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad. Ketika jenengan hadir majelis, pernah enggak jenengan dari rumah menuju majelis ada niatan ya Allah, aku hadir majelis ya Allah, ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad? Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali memikirkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita bermaksiat, kita nih, naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan selamat semua. Kalau seumpama kita bermaksiat kepada Allah, pernah enggak kita memikirkan ya Allah, aku kalau main rentenir, aku kalau minum, aku kalau main perempuan, ini Nabi Muhammad faham. Nabi Muhammad sakit hatinya, terluka hatinya ketika aku bermaksiat. Astagfirullah. Pernah kita menjaga hati Nabi Muhammad? Enggak pernah. Padahal Nabi Muhammad yang dipikirkan siapa? Pian. Yang dipikirkan Nabi Muhammad siapa? Kita nih Pak, kita nih yang selalu bermaksiat kepada Allah. Dipikirkan Nabi Muhammad. Ojo sampai, kata orang Jawa, jangan sampai ada umatnya yang masuk neraka. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Nabi Muhammad, semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau aku ajak masuk surga. Kebangetan enggak? Diajak Nabi Muhammad masuk surga enggak mau, Pak. Nih, kalau seumpamanya jenengan diundang presiden masuk ke istana, seneng nggak Pian? Seneng ya. Kemudian Pian nggak mau aku masuk istana. Saya yakin satu sangata akan mengatakan kepada Pian orang bungul, orang bodoh, diajak presiden masuk istana nggak mau, orang-orang berebut kepingin masuk istana, Pian diundang presiden nggak mau masuk istana, bungul, bodoh, macam-macam sudah Pak. Loh, adakah yang lebih bodoh daripada orang yang diajak oleh Nabi Muhammad masuk surga, kenikmatan yang tiada taranya, sampai kapan? Selama-lamanya. Enggak mau, Pak. Karena itu para sahabat heran, wa man ya'ba ya Rasul. Siapa umatmu yang enggak mau engkau ajak masuk surga? Kok kebacut, kebangetan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begini. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Umatku yang taat kepada aku, salat dikerjakan, puasa dikerjakan, zakat ditunaikan, haji dilaksanakan, kemudian ditingkatkan dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, itulah umatku yang mau aku ajak masuk surga. Tapi kalau sudah bermaksiat kepada Nabi Muhammad, sholat enggak pernah, puasa bolong, zakat dikorting, minum tiap hari, walaupun jenengan maulutan Mbak, faqad asani, itulah umatku yang tidak mau aku ajak masuk surga. Siapa? Umat yang bangkang, umat yang enggak mau manut dengan syariatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah susah payah loh Pak. Nabi Muhammad itu susah payah.
kepingin masuk surga dengan umatnya, tinggal kita Pak, usaha sedikit dong. Kalau kita kepingin masuk surga, usaha sedikit dah, kerjakan yang disyariatkan Nabi Muhammad. Nanti di akhirat baru urusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sholat tak pernah, ulun cinta Nabi Muhammad, insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Kata siapa? Kerjakan dulu syariatnya Nabi Muhammad, taat sama Nabi Muhammad, usaha dulu di dunia dengan taat kepada syaratnya Nabi Muhammad, baru di akhirat berharap, ya Rasulullah saya umatnya pian, ya Rasulullah aku cinta sama pian. Nah, Nabi Muhammad akan mengusahakan kita di hadapan Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai penutup nih, syafaatnya Nabi Muhammad itu bagi siapa? Nih dijelaskan oleh Nabi Muhammad, wahiyya liman mata walam yusyrik billahi syai'a. Syafaatku bagi orang yang meninggal tidak mensekutukan Allah. Artinya kalau kita meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman, syafaat Nabi Muhammad terbuka lebar untuk kita. Maka dari itu, dari hadis ini kita juga faham surga itu khusus orang Islam. Surga itu khusus orang yang iman kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, murtad. Faham nggih? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, enggak diterima sama Allah Ta'ala. Walaupun orang itu bangun masjid, walaupun orang itu sedekah miliaran, tapi kalau dia bukan orang beriman, ditolak sama Allah Ta'ala. Rugi beb, memang rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang tersebut yang kafir tapi beramal soleh, nanti di akhirat ditolak semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiket untuk diterima amal ibadah seorang hamba harus beriman kepada Nabi Muhammad, harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita berharap, alhamdulillah kita semua dijadikan orang yang beriman kepada Allah, dan kita berharap saat ini mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita panjang umur, sehat walafiat, harapan kita mudah-mudahan meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman, dan kelak di akhirat mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya, Nabi Muhammad cinta kepada kita, Nabi Muhammad bahagia dengan kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.